حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kembali Allah mudahkan kita duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, terutama kita membahas tentang hal yang paling pokok dalam agama kita, yaitu pembahasan tentang tauhid. Karena tauhid merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dia adalah dasar pondasi dari sebuah bangunan. Bila mana menginginkan bangunannya kokoh, maka harus diawali dengan pondasi yang bagus. Bila mana seseorang menginginkan agamanya benar, maka dia harus memperhatikan tauhidnya, memperhatikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah jalan keselamatan. Oleh karena itu, karena pentingnya tauhid dalam hidup ini, kita mempelajari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas ini, kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mensyarah kitab Tauhid yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kitab yang kita baca apa? Kitab Al-Mulakhas, kitab ringkasan disebut dengan Mulakhas, tentang kitab At-Tauhid, yang buku aslinya ditulis kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masuk kepada ayat yang keempat yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada kitab Tauhid ini. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Apa bunyi ayatnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah artinya apa? Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian syirikkan Allah dengan satu apapun. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, la tusyriku ay utruku syirka. Kata la tusyriku, la nahi, atau la yang merupakan larangan bagi kita untuk melakukan kesyirikan. Ay utrukus syirka, tinggalkan kesyirikan oleh kalian. Asyirk al-asghar atau syirk al-akbar. Syirik kecil
merupakan syirik besar. Dan di sini adalah huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Tinggalkan oleh kalian kesyirikan. Apa bentuknya kesyirikan itu? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan yang itu milik Allah. Jelas? Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah makhluknya, ciptaan Allah, bisa manusia, bisa batu, bisa kayu, apa saja, bisa binatang. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan syai'an. Syai'an kalau dalam bahasa Arab nakirah. Nakiratun fi siyaqin nahi, bila mana terdapat nakirah di dalam lafaz yang berbentuk larangan, fata'ummus syirka kabirahu wa saghiruhu. Sesuatu yang disebutkan nakirah pada larangan, maka itu maksudnya mencakup seluruh kesyirikan. Faedahnya bila mana kita dapatkan sesuatu, kalau pernah belajar bahasa Arab pasti tahu. Nakirah yang memang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, nakir syai'an, maka larangan ya nakirah di dalam siyaqun nahi itu faedahnya adalah al-umum. Maksudnya apa? Seluruh kesyirikan mesti ditinggalkan, saghirahu wa kabirahu. Syirik besar maupun syirik kecil. Apa beda syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar bila mana dikerjakan oleh seseorang, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, sadar ataupun tidak. Syirik kecil tidak, dia tetap ala aslil iman, tetapi dia berdosa. Dia berdosa. Kalau kita lihat lagi, dosa itu pernah kita jelaskan di sini ya. Dosa terbagi kepada dua. Dosa besar, dosa kecil. Nah, dosa besar ini oleh para ulama pun dilihat. Dosa besar yang paling tertinggi apa? Dosa besar yang paling tertinggi syirik dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, pelakunya disebut dengan musyrik, dan orang kafir disebut dengan, orang yang kufur disebut dengan kafir. Musyrik dan kafir. Di dunia dia disebut musyrik, disebut kafir, di akhirat tempatnya apa? Neraka. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ada dosa-dosa besar yang tidak sampai kepada tingkat kesyirikan kepada Allah, seperti jemaah membunuh, berzina, merampok, apalagi riba, apalagi minum khamar, durhaka sembarang, banyak sekali. Dan itu merupakan dosa besar, tidak sampai kepada tingkat kesyirikan kepada Allah Azza. Dia dosa besar, maka pelakunya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan fasik, atau disebut juga dengan naqisul iman. Ahlus Sunnah menyebutnya pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan atau kekufuran disebut dengan fasik. Pelaku minum khamar itu fasik, perampok itu fasik, pezina itu fasik, ya, apalagi membunuh itu fasik. Seluruh dosa besar yang tidak sampai pada tingkat kekufuran kesyirikan disebut fasik atau disebut naqisul iman.
Itu di dunia sebutannya. Kalau di akhirat, jemaah. Kalau di akhirat, kita sudah petakan tadi ya, dosa besar dua. Yang paling tertinggi kufur dan syirik. Mereka di dunia disebut dengan kafir dan musyrik. Di akhirat di mana tadi? Di neraka. Siapa yang mengatakan? Allah dan Rasulnya, berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, dosa yang tidak sampai kepada kesyirikan. Banyak sudah kita sebutkan. Pelakunya di dunia disebut dengan fasik atau naqisul iman. Artinya apa? Imannya berkurang atau orang yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum pelaku dosa besar di akhirat. Bang. Tidak kekal. Ya. Sebutan oleh para ulama apa? Ahlussunnah menyebut pelaku ini di akhirat itu apa? Betul, tidak kekal di dalam neraka. Ahsan. Benar sekali. Jemaah. Kita sebelum jauh pembahasan ini kita sebut dulu ini dasar-dasar ini. Karena akan terus berulang nanti dosa-dosa syirik, dosa selain dosa syirik. Kita harus tahu dulu nih bagaimana kedudukan mereka ini di dunia dan di akhirat. Berdasarkan pendapat para ahlus sunnah wal jamaah dan hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan. Apa? Kita tahu. Ada yang tahu jemaah? Mas Pur, di akhirat seperti apa mereka ini? Disebut oleh para ulama tahta masyiatillah. Apa sebutannya? Tahta masyiatillah. Artinya apa? Mereka ini tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah azab, Allah azab. Jika Allah ampunkan, Allah ampunkan. Maka bila mana pelaku dosa besar selain kesyirikan meninggal dunia dia, kita tidak boleh katakan dia ahlun nar. Tidak boleh. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan hukuman itu. Tidak ada orang bisa memastikannya. Pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan di akhirat kelak, kata para ulama, tahta masyiatillah. Apa itu artinya? Atas kehendak Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang punya kuasa. Allah yang menentukan nasib dia, apakah di neraka ataukah Allah azab ataukah Allah ampunkan. Itu urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perbedaan kita dengan orang-orang khawarij. Orang khawarij pelaku dosa besar, ya, selain kesyirikan tadi, maka di dunia mereka sebut kafir, di neraka, di akhirat dimasuk dalam neraka, khalidina fiha, kata mereka. Itu kata orang-orang khawarij. Disinilah perbedaan kita dengan ahlus sunnah wal jamaah, aqidatus salafus salih, dengan akidahnya orang-orang khawarij. Nah, ada lagi yang lain. Orang Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah menyebutnya pelaku dosa besar ini apa? Mu'tazilah kan sudah mukmin kafir. Baik. Kalau pelaku dosa besar kita sebut di dunia ini adalah fasik atau naqisul iman. Dia memiliki iman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia berdosa karena dosanya, perbuatannya tadi. Di akhirat disebut dengan tahta masyiatillah. Sampai di sini jelas. Ini sebelum kita masuk pembahasan yang berikut. Baik. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang memandang pertama orang khawarij. Pelaku dosa besar di dunia disebut dengan kafir, maka di akhirat langsung tempatnya neraka. Itu orang khawarij. Ada kelompok berikutnya Mu'tazilah. Bagian daripada mereka ini Al-Mu'tazilah, pelaku dosa besar ini bagi mereka apa? Baina manzilataini. Berada antara dua kedudukan. Mereka menempatkan pelaku dosa besar ini, ya, manzilah bainal manzilataini.
Apa maksudnya? Tidak disebut kafir, juga tidak disebut mukmin. Jadi mereka di tengah-tengah. Ini orang Mu'tazilah ya. Jadi mereka ini tidak kafir dan juga tidak disebut mukmin. Inilah bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Disebut mereka ini adalah fi manzilatin bainal manzilataini, kedudukan pelaku dosa besar. Nah, ini adalah kesalahan akidah yang tidak sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan neraka tetap di akhirat tetap mereka mengatakan seperti perkataan orang-orang Al-Khawarij. Udah segitu saja dulu. Karena masih banyak sekte-sekte yang lain berpendapat dalam bab ini. Baik. Nah, oleh karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, di sini sekali lagi kita katakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian syirikkan Allah dengan satu apapun. Syai'an nakirah di dalam siyak an-nahi, ini maksudnya lil umum, apa saja jenis kesyirikan mesti kita tinggalkan. Syirik kecil dan syirik besar. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna ayat ini, surat An-Nisa ayat 36 ini, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini adalah ya'murullah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh mensyirikkannya dengan satu apapun. Dan inilah tujuan penciptaan kita. Ya, inilah tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama bahwa bukti kita ini adalah makhluk, ya, adalah bahwa kita menyerahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Dan itulah ikatan seorang hamba dengan Khalik, ikatan yang paling kuat di saat dia menyerahkan ketaatannya kepada Allah semata. Tidak ada ikatan yang paling kuat melainkan di mana ketika seorang hamba beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itulah bukti kita ini makhluk, di mana makhluk tidak akan menyerahkan ibadahnya kecuali kepada Khalik. Makanya bila mana seseorang tidak menyerahkan ibadahnya kepada Allah, bila mana tidak menyerahkan salatnya kepada Allah, puasanya kepada Allah, hajinya, puasanya, zakatnya karena Allah, maka siapapun yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, baik kepada makhluk, baik kepada batu, kayu, apapun manusia, maka berarti dia telah keluar dari kudrat makhluknya. Karena seorang makhluk tidak akan mungkin dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan konsekuensi daripada tauhid al-uluhiyah, di mana ketika seseorang mengimani Allah adalah Khalik, satu saja kita kaitkan, Allah Khalik, Allah pencipta langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya ini, menciptakan manusia, jin, dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kalau satu sifat atau satu perbuatan Allah ini saja yang merupakan bagian tauhid rububiyah, kita imani Allah sang pencipta, maka manusia pasti menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Satu saja. Belum lagi yang lain. Allah bisa mengurus urusan kita. Bergeraknya alam semesta ini sesuai dengan porosnya. Matahari bekerja sesuai dengan perintahnya. Malam hari terbitlah bintang, bercahayalah bulan, itu semua perintah Allah Azza wa Jalla. Bila mana terjadi pergantian malam ke siang, maka tinggallah gelap dan terbitlah. Itu semua itu adalah siapa yang mengurus? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang ketika dia menyadari itu adalah Allah yang mengatur, maka dia tidak akan mungkin menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah keluar dari qadrat dia sebagai makhluk, telah menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah merintahkan kita
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum 'anil syirki. Maka dalam ayat ini Allah taala melarang hamba-hambanya untuk melakukan kesyirikan. Walam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah. Ingat kata Syekh Shalih Fauzan, Allah tidak mengkhususkan satu bentuk dari sekian banyak ibadah. Tidak. Allah suruh kita wa'budullaha, sembahlah Allah azza wa jalla. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Allah tidak mengkhususkan satu, tidak salat, tidak saja, tidak juga doa saja, semua ibadah yang Allah perintahkan, maka laksanakan, kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bicara tentang ibadah. Mahul ibadah atau mahiyal ibadah. Apa ibadah itu? Apa? Berserah diri kepada Allah. Jemaah, kita pelan-pelan aja biar kita duduk di sini dapat ilmu, bawa balik bisa paham. Bang, apa ibadah itu, Bang? Ahsan. Baik. Ada lagi yang lain? Sudah benar, sudah menempati dalam bagi sebagian pengertiannya. Apa itu ibadah? Allah menyuruh kita wa'budullah, tidak mengkhususkan satu ibadah saja. La salatan wala du'an faqat wa innama amara jami'al anwa'il ibadah. Tapi sekarang pertanyaan, apa itu ibadah? Jemaah. Coba. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah berupa ada perkataan, perbuatan, lain-lain maupun mirip ya. Betul, ini abang sudah sebutkan tadi, adalah ismun. Ini pengertian yang paling sempurna dari ibadah. Ya, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan rata-rata dinukilkan oleh para ulama. Ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batin. Dafal? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Apa itu artinya? Sebuah nama dulu yang universal, yang umum, ya, likulli, pada setiap yang Allah ridhai dan Allah cintai dari perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nama apa saja, bila mana Allah ridhai, bila mana Allah sukai, itu adalah ibadah. Bisa dari perbuatan kita, bisa dari ucapan kita, bisa yang nampak, bisa yang tidak. Yang nampak jelas, perkataan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu ibadah, zikir. Yang tidak nampak dari amal qalb, amal hati kita adalah tawakkul kita kepada Allah, raja kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah. Itu semua ibadah. Itu amal-amal batin. Nah, apapun, makanya ibadah tidak batasannya di masjid, bukan hanya di dalam ruangan ini. Tapi ibadah itu bisa apapun bentuknya dia, perkataan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintai olehnya, maka lakukan. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan, walam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah. Allah tidak mengkhususkan satu bentuk ibadah, la du'aan wala salatan wala ghairahuma, tidak juga doa khusus atau juga tidak salat secara khusus, liya'ummal amr jami'a anwa'il ibadah, agar kita bisa melakukan seluruh ibadah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali nanti malam insyaallah, maka semua itu ada banyak ibadah dalam keseharian kita. Orang merasa sedikit kali ibadah nih Ustaz. Kenapa sedikit? Ya salat 5 waktu, kemudian ya sunnah. Nah, banyak sekali. Bisa waktu-waktu kita bisa diisi dengan ibadah. Ada qauliyah, perkataan, ada fi'liyah, ada
perbuatan, sangat banyak yang bisa kita lakukan dari jenis-jenis ibadah itu. Maka oleh karenanya ikhwatal kiram rahimakumullah, ibadah sudah kita ketahui bahwa dia ada sebuah nama yang universal, ya, yang Allah sukai dan Allah ridhai dari perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Maka oleh karena itu, landaskanlah semua ibadah itu lillah. Jangan dicampurkan untuk manusia. Jangan ada bagian dari makhluk yang lain di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah, mintalah saja kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Minta tolong sama Allah. Saya ingin bertanya, boleh minta tolong sama manusia? Boleh. Syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya apa? Hal itu mampu dan wajar dilakukan oleh manusia. Itu bisa, boleh. Hukumnya boleh. Minta tolong sama manusia boleh. Bahkan Allah suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi pada perkara-perkara yang manusia mampu melakukannya. Contoh, bilang, "Bang, tolong antar saya." Nah, kita antarkan pakai motor kita. Ya kan? Apa lagi? Tolong bantu hutang, bayarkan hutang, nggak apa-apa. Abang bayarkan, saya hutang sama abang, juga bisa. Yang nggak boleh itu pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Bang, saya ini kalau saya daftar haji nunggunya 20 tahun namanya. Katanya abang mampu memperjalankan manusia. Tolong terbangkan saya ke Mekah biar saya tidak antri lagi. Itu tidak bisa. Ya kan? Itu mustahil. Mustahil. Maka bab seperti itu nggak boleh. Nggak boleh minta tolong sama manusia. Oke ya, sama. Berdoa minta sama Allah semata. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Apa saja lakukan lillah. Dasarkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ikhwal kiram? Betapa banyak nanti orang-orang yang merasa sudah banyak beramal di dunia ini, tapi kemudian Allah jadikan apa? Habaan mansura. Debu yang berterbangan, Allah tidak pandang, Allah tidak lihat sedikit pun, karena tercampur di dalam mana punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ibadah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan memenuhi dua syarat. Al-ikhlasu lillahi, yang kedua adalah ittiba'an Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Ahmad mengatakan asluddin luzumul kitab was sunnah. Dasar agama itu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pegang baik-baik. Baik, ikhwatul kiram. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul ayat lil bab. Ketersesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita baca, itu kitab tauhid, annaha ibtada'at bil amr bit tauhid, di mana ayat ini memulai dengan perintah untuk bertauhid, wan nahi anis syirki, dan larangan dari melakukan kesyirikan, fa fiha tafsirut tauhid, dan ayat ini merupakan tafsir daripada tauhid itu, bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarakus syirik, yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Seperti sini jelas bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang kita untuk melakukan kesyirikan. Dan ayat ini merupakan penjelasan daripada tauhid, beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan kesyirikan. Ikhwatal kiram rahimakumullah, apa pelajaran dari ayat yang mulia ini? Ada minimal 5 faedah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faedah dari surat An-Nisa ayat 36 ini. Faedah pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah, wajib mengesahkan Allah di dalam ibadah. Lianna Allah amara bidzalika awalan fawa akidul wajibat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk beribadah kepadanya, dan itu merupakan perintah yang sangat kuat dan sangat ditekankan. Ini pertama. Dalam ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan adalah wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya di antara perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala Abdurrahman As-Sa'di, bagaimanakah kita mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengaplikasikan tauhid atau mengamalkan tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat? Kata beliau, tahdhibuhu wa tasfiyatuhu minasy-syirk. Itulah caranya kita. Di mana kita harus membersihkan diri kita, harus menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Inilah cara bagaimana kita mengaplikasikan tauhid. Kadang kata Ustaz, bagaimana cara kita mengamalkan tauhid dalam hidup ini? Sangat mudah. Pertama adalah beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah lawan daripada ibadah. Tidak akan berkumpul, enggak boleh. Makanya kalau seorang mukmin yang benar tauhidnya, mukmin yang salat tidak akan pernah pergi ke dukun. Pasti. Kalau dia betul-betul tauhidnya benar. Mukmin yang puasa di bulan Ramadan, dia akan percaya dengan ramalan. Tak akan percaya. Orang mukmin yang membayar zakat, muslim yang salat, yang melaksanakan puasa Ramadan, yang membayar zakat, tak akan percaya kepada para tukang ramal, dan tidak akan tatayur dalam hidup ini. Apa itu tatayur? Berkata beranggapan sial, selalu beranggapan sial, ya kan? Bergerak alis mata sedikit, ini tanda apa pula lagi, ya kan? Bergerak kumis sedikit, gitu kan? Dia nggak tahu entah kenapa bergeraknya. Lalu dianggap itu sesuatu yang ini akan sial. Atau misalnya melahirkan istri saat misalnya di tengah hujan lebat, ini tanda sial. Macam-macam di masyarakat masih banyak anggapan-anggapan yang seperti itu. Ya. Kalau safar tidak baik kecuali hari itu. Kalau buat acara tidak baik kalau selain hari ini, dan seterusnya. Beranggapan sial itu bukan sifat kita. Makanya tatayur disebut. Kenapa tatayur disebut beranggapan sial itu? Saya ingin tanya jemaah sekalian. Dari kata-kata tayrun, apa itu arti tayr atau tuyur? Burung. Kenapa dari asal kata itu diambil? Ya, burung itu dulu di zaman jahiliyah dipakai untuk menentukan baik atau buruk. Dilepaskanlah burung itu sebelum dia pergi atau melakukan sesuatu. Kalau burungnya belok arah kanan itu tanda baik. Kalau belok ke kiri tanda buruk. Maka itu. Jadi inilah asal katanya tatayur, dari kata tayrun yang kemudian dia artinya orang yang beranggapan selalu sial. Makanya mukmin yang baik tauhidnya tidak akan melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Masih banyak di sebagian muslimin kalau beli motor, ya kan, motor baru, mobil baru, dicarilah, setelah itu ayam, disembelih ayam, darahnya dilumuri. Itu masih banyak dilakukan di sebagian mukminin, orang muslim. Membangun rumah, tiang rumahnya diapain? Didarahin. Anggap supaya terhindar dari musibah dan seterusnya. Gak ada kaitan ya akhwal. Makanya orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan bergantung kecuali kepadanya. Orang yang tauhidnya benar, pasti dia yakin tidak ada sesuatu yang akan bisa menimpanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya bersihkan tauhid kita. Dan kita harus tahu bahwa tauhid itu sesuatu yang mahal. Jangan kita sepelekan masalah tauhid ini, karena dia kunci
kebahagiaan dunia akhirat kita. Ini yang pertama. Wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah, wajib mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah. Karena Allah yang memerintahkan kita ya tentang hal itu. Dan ini merupakan kewajiban yang paling dikuatkan atau ditegaskan. Tapi yang kedua, di dalam ayat An-Nisa 36 ini tahrimus syirik, haramnya kesyirikan. Lianna Allah naha anhu, Allah melarang kesyirikan. Allah murka dan marah bagi orang yang melakukan kesyirikan. Fahuwa asyaddul muharramat, kesyirikan adalah keharaman yang paling dibenci. Di dalam sebuah diskusi Allah Ta'ala katakan, ana aghna syuraka anis syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i, kemudian dia mensyirikkan Allah dalam amalan itu, dia buat, tapi dia ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang di dalam amal-amalnya itu. Apa kata Allah di hari kiamat nanti? Taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Allah benci dengan kesyirikan. Allah tidak suka. Kenapa? Karena tidak pantas kita duakan Allah Azza wa Jalla dalam urusan ibadah kita. Dia yang menghidupkan kita, yang mencukupkan kebutuhan kita, yang memberikan segala hal yang kita inginkan. Maka kemudian, apakah pantas seorang mukmin yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan banyak amthal bahwa orang yang meminta dengan yang diminta adalah lemah. Dha'afat talib wal matlub, semuanya lemah. Yang diminta dan yang meminta itu lemah. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan apa-apa dan kemampuan apa-apa untuk bisa memberikan bantuan. Maka oleh karena itu kesyirikan ini dilarang dalam agama kita. Kesyirikan adalah perbuatan yang dibenci dalam agama kita. Maka tinggalkan kesyirikan. Saudara kiram, kita sebagai hamba Allah, kalau dosa tidak bisa kita lepas, apalagi dosa-dosa kecil. Dosa kecil disebut dengan al-lamam. Itu sulit orang ya tidak selamat dari dosa-dosa kecil. Tapi untuk dosa syirik ini ya, pastikan betul kita tidak melakukan. Bila mana pernah kita melakukan, mesti bertaubatlah kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Kalau orang mukmin berdosa, semua kita berdosa. Nabi mengatakan itu, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Semua kita potensi salah itu ada. Memiliki dosa itu sangat memungkinkan kita melakukan dosa, sangat mungkin. Tapi untuk dosa syirik ini betul-betul kita pastikan diri kita ini, usahakan diri kita ini ya, tinggalkan. Dan bila mana kita pernah melakukan, maka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta setiap doa pagi dan sore kita, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la. Dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan yang kita ketahui, dan kita minta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Betul-betul Pak, ajarkan, sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ini salah satu yang sangat penting Pak, untuk kita beritahu anak-anak kita tentang kesyirikan ini. Jangan sampai mereka nanti melakukannya. Bila mana satu hari kita tidak ada lagi di dunia ini, mereka akan tumbuh dengan kehidupan mereka. Pastikan kalian hanya beribadah kepada Allah semata dan jauhkan kesyirikan dalam hidup kalian. Kalau ingin selamat dunia akhirat. Baik. Yang ketiga, di antara faedah di dalam ayat ini, an-ijtinab asy-syirki syaratun fi sihhatil ibadah. Menjauhkan kesyirikan syarat diterimanya atau syarat sahnya ibadah. Jelas?
li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahi anis syirki. Allah dalam ayat ini menggandengkan antara perintah ibadah dan larangan melakukan kesyirikan. Maka menjauhkan kesyirikan itu akan menjadi syarat sahnya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterimanya ibadah kita. Makanya di antara ancaman bagi pelaku syirik ini apa ya ikhwatul kiram? Berguguran amal. Allah taala katakan la inna asyrakta la yahbatanna amalukum. Kalau engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, maka berguguranlah amal-amal soleh. Kita capek-capek beribadah di dunia ini, ya, melakukan ketaatan dikumpulkan, tapi apa? Tapi dia masih melakukan kesyirikan. Makanya inilah yang kita rasakan bila kita mengaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salah, dan ini sangat ditekankan. Dan kita tidak akan pernah bosan-bosan dan tidak pernah berhenti untuk mengkaji tentang kitab tauhid, tentang akidah. Karena inilah pokok, dan inilah di antara kelebihan ulama Ahlus Sunnah, di antara para azan masuk waktu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Ikhwafillah rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Faedah yang keempat dari ayat yang mulia ini, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu.
kabirahu wa saghirahu. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu haram, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, semuanya sama. Kalau dia syirik, maka itu dilarang. Sekecil apapun kesyirikannya tetap tidak diterima. Kan sedikit cuma Ustaz, enggak ada sedikit yang menasyirik, kecil dan besar, sedikit banyak tetap dilarang. Kenapa demikian? Lianna kalimat syai'an di dalam itu, wala tusyriku bi syai'an, ini sekali lagi nakirah fi siyaqin nahi, dan itu mencakup seluruh jenis kesyirikan itu, baik itu kecil maupun besar. Jelas? Kesyirikan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jenisnya, kecil maupun besarnya. Nah, di sini sama faedah dengan apa yang disampaikan para ulama. Riba juga sama, ya, kecil maupun banyak ribanya tetap sama, tetap riba, dilarang di dalam agama kita. Ikhwatal kiramakumullah. Yang kelima, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, annahu la yajuzu ayusyrika ma'allahi ahadun fi ibadati. Tidak boleh kita mensyirikan Allah dengan satu apapun dalam ibadah kepadanya. La malakun wala nabiyyun. Tidak boleh kita mensyirikan Allah dengan malaikat, wala nabi, juga tidak dengan nabi, wala salih minal awliya, juga tidak orang-orang saleh dari wali-wali Allah azza wa jalla, wala sanam. Nah, makanya sedikit kita coba sebuah analogi, ya, di dalam mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih parah atau mana yang lebih besar, mensyirikkan Allah dengan malaikat atau mensyirikkan Allah dengan berhala? Sama, ya, itu. Inilah poin yang kelima ini, sama saja dia. Mungkin lebih ringan, ya, mensyirikkan Allah dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat dan mulia, daripada mensyirikkan Allah dengan berhala. Ya kan? Mungkin mana yang lebih, ya, yang lebih parah Ustaz, yang lebih besar, beribadah kepada malaikat daripada beribadah kepada berhala. Jadi kesimpulannya gimana tadi? Sama, semuanya dilarang. Tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada para nabi, tidak boleh menyembah para aulia salih min aulia illah, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang taat, atau kepada berhala, kepada batu, kepada kayu, ya, atau kepada hewan-hewan, seperti misalnya di beberapa negara menyembah hewan ternak. Na'udzubillah. Dari tidak dibenarkan dalam agama kita, ya. Lianna kalimat syai'an 'amah. Karena syai' itu menunjukkan keumuman, apa saja, baik kecil maupun besar, baik itu adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia ataupun misalnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mati. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembah dan untuk kita berikan ibadah kita kepada mereka. Tak boleh, ya. Maka oleh karena itu, khairal kiramakumullah, yang bisa kita lakukan adalah kita membersihkan diri kita, membersihkan ibadah kita dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, baik itu yang sifatnya adalah perkataan maupun sifatnya adalah keyakinan dan sifatnya adalah perbuatan. Karena nanti ada kitab bagus, ya, tentang hal-hal yang tergolong kepada kesyirikan di antara ucapan, perkataan, dan ada juga dari bentuk keyakinan dan juga ada bentuk perbuatan.
Nah itu ada pembahasan lagi nanti. Maka siapapun, maka yakinkan dirinya dan berusaha untuk menjauhkan seluruh bentuk kesyirikan ini, baik yang muncul dari ucapan, baik itu yang muncul dari keyakinan maupun perbuatan-perbuatan. Begitu juga di antara kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari orang-orang para pelaku-pelaku syirik dan juga para pelaku-pelaku perkara-perkara bid'ah dalam urusan agamanya. Tinggalkan. Dan bila mana kita tidak mampu memberikan nasihat, memberikan, ya sudah, tugas kita memberikan nasihat, tugas kita memberikan misalnya memberikan arahan. Bila mana dia tidak taat, sudah, atau bila mana kita tidak mampu untuk memberikan pengaruh kebaikan padanya, berarti kita harus menghindari. Makanya subhanallah, dalam Islam kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini mesti ada. Dan ikhwatul kiram, sekali lagi, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka mesti kita sampaikan dengan cara yang baik, tegur, nasihati dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak merusak dan tidak jangan sampai kata-kata buruk mereka keluar. Sampaikan dengan cara yang baik. Bila mana dia tidak diterima, maka itu bukan urusan kita. Semangat boleh, tapi kita juga harus mampu untuk melihat bagaimana kita seharusnya menyampaikan itu. Ini cara, ya, ikhwal kiram, cara, karena sesuatu yang baik ini kalau tidak dengan cara yang baik sulit diterima oleh orang. Apalagi kebiasaan itu, kesyirikan itu sudah mengakar di dalam kehidupan dia. Itu sangat sulit ditinggalkan untuk diterima apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, semua kita punya amanah. Semua kita punya tugas menyampaikan al-haq, mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Semua kita punya amanah. Sudah punya tanggung jawab, khususnya masing-masing kita dalam kehidupan keluarga. Kita sebagai suami, sebagai qawwam, maka nasihati pasangannya, nasihati keluarganya. Dan kita sebagai ayah, kita punya tanggung jawab untuk keselamatan anak-anak kita, akidah mereka. Kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jelas bahwa Allah suruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bentengi keluarga kita dengan tauhid ini. Bentengi keluarga kita dengan akidah yang benar. Ucapan bahwa kita diciptakan oleh Allah, itu adalah harus mesti ada dalam kehidupan keluarganya. Kita hanya menyembah kepada Allah semata, itu juga harus ada dalam ucapan seorang ayah kepada anak. Karena banyak orang hari ini tidak peduli dengan keluarganya. Dia sudah ngaji, tapi kemudian tidak bisa dia menyentuh orang yang paling dekat dengan dia, keluarganya. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa ada seorang ayah yang ditahan oleh putrinya ketika dia masuk surga, tapi kemudian ditahan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hak dia sebagai anak, bimbingan dalam agama ini. Hal yang paling pokok untuk kita bimbing keluarga kita adalah masalah tauhid, masalah akidah. Karena ini adalah pondasi kita dan kita punya tanggung jawab besar di sini. Maka oleh karena itu, bermajlislah kita di rumah dengan keluarga kita. Bolehlah sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Bermajlislah kita di rumah kita. Mungkin tidak setiap hari ikhwah ngaji di sini atau di tempat lain. Ada waktu hari kita bersama keluarga kita. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan Islam ini kepada mereka, membimbing mereka, mengajari mereka, dan meyakinkan bahwa Islam satu-satunya agama yang Allah ridhai. Yakinkan itu kepada mereka. Sampaikan kepada putra-putri kita. Bimbing keluarga kita. Ini tanggung jawab kita. Dan banyak, ya alhamdulillah, kita sudah mengenal sunnah ini dan hidayah sunnah ini. Kita sudah menikmati Islam ini. Indah sekali kita mengamalkan Islam sesuai dengan paham
yang dipahami oleh para as-salafus salih. Betapa agama ini menjaga kita dan melindungi kita. Bila mana kita laksanakan sesuai dengan perintahnya, kita merasakan betapa luar biasa faedahnya. Saya yakin masing-masing kita punya sejarah, punya cerita yang panjang. Ya, bila mana dibandingkan masa kehidupan sebelum dia mengenal sunnah ini, ya, mengenal sunnah-sunnah Nabi, mengenal Islam secara dalil dengan baik dan benar, dia beramal sesuai dengan dalil, maka dia akan merasakan perbedaan yang sangat jauh sekali perbedaan itu. Dan syukuri nikmat ini, ikhwal karam. Nah, syukur, salah satu bentuk syukur itu adalah kita ya menginginkan apa yang kita rasakan ingin dirasakan oleh keluarga-keluarga kita. Dan kita punya tanggung jawab, punya amanah besar untuk keluarga kita secara khusus dan keluarga kita secara umum, mungkin saudara-saudaranya, saudara kandungnya, kemudian keluarga-keluarganya. Dakwahi, sampaikan tauhid ini, sampaikan agama ini. Agar apa? Agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas lillah dan jauh dari segala bentuk kesyirikan di dalam amaliyahnya. Itu sudah cukup bahagia diri kita dan keluarga kita. Bila mana ibadah sudah hidup, kemudian kesyirikan telah ditinggalkan, insya Allah. Bila mana ajal telah tiba, maka insya Allah kita berharap ya husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk ibadah dan ketaatannya. Karena itu yang paling pokok dalam Islam. Orang kalau meninggal dunia, tidak punya harta, asal punya tauhid, tidak ada masalah. Itu yang paling jelas. Orang kalau meninggal dunia dia bawa tauhid yang benar, bawa iman yang benar, bawa akidah yang benar, walaupun dia nggak punya banyak ya peninggalan duniawi, itu tidak ada masalah. Tapi yang paling bermasalah bila mana dia meninggalkan banyak harta, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla atau dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sering saya sampaikan, cukuplah satu kebahagiaan bagi orang tua bila mana dia meninggal dunia nanti. Bila mana dia meninggal dunia, saat dia meninggal dunia dia telah membimbing anaknya dalam agama ini. Anaknya tahu kemana kiblatnya, anaknya tahu bagaimana sunnah Nabi, anaknya tahu kitab sucinya, dia baca, dia pelajari, dia hafal, dia amalkan. Itu cukuplah kebahagiaan besar bagi dia. Karena itu adalah asetnya, karena itu adalah karya-karya baiknya. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya akan menjadi kebaikan bagi nanti di hari kiamat kelak. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang ayah yang meninggal dunia, yang tidak memiliki banyak amal, yang tidak memiliki kesalehan yang cukup dia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Allah tinggikan derajat dan kedudukan di sisinya, Allah angkat terus sampai dia berkata kepada Allah Tabaraka wa taala, anna lihala, dari mana ini semua? Perbuatan apa yang membuat saya sampai pada tingkat seperti ini, kedudukan yang tinggi seperti ini? Maka kemudian Allah Tabaraka wa taala mengatakan apa? Waladuka astaghfaru lak, disebabkan oleh apa? Oleh doa permohonan ampunan anakmu. Tidak akan mungkin Allah terima doa permintaan seorang hamba, seorang anak yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari masing-masing kita berusaha untuk membimbing putra-putri kita, ya, mereka di dalam agama Allah yang mulia ini. Didik keluarga kita. Maka bacakan ayat An-Nisa 36 ini dalam rumah tangga kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian syirikkan Allah dengan satu apapun.
Maka dari ayat yang mulia ini ada 5 kesimpulan yang bisa diambil oleh kita semuanya, dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau boleh kita ulangi, yang pertama adalah wajib mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yang kedua, baca bang, haramnya kesyirikan karena Allah melarangnya, dan kesyirikan itu adalah keharaman yang paling besar. Makanya Allah SWT katakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang ketiga, menjauhkan kesyirikan syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah dalam ayat ini menggandengkan antara perintah ibadah dan larangan dari kesyirikan. Artinya apa? Ibadahlah kalian kepadaku, tinggalkan kesyirikan. Artinya bahwa Allah akan menerima ibadah kita ini, ya, akan Allah jadikan ibadah kita ini sesuatu ibadah yang diterima di sisinya bila kita tidak melakukan kesyirikan. Akan sia-sia amal orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Akan sia-sia perbuatan orang yang melakukan kesyirikan. Yang keempat, kesyirikan itu haram di sisi Allah Azza wa Jalla, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, semuanya haram di sisi Allah SWT. Boleh dilakukan. Yang kelima, tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun namanya, baik itu dengan para malaikatnya, para nabinya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang saleh, dan juga dengan berhala-berhala yang ada di Mekah. Tidak boleh. Tidak ada satupun, ya, boleh kita mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk tadi. Jelas ya, sampai di sini jelas? Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Kedudukan sholat dengan tauhid tinggi apa namanya? Allah itu apabila dinilai sholatnya baik atau kurang baik? Nah, ikhwal kiram, kita sudah bahas tadi bahwa ibadah itu akan dipandang oleh Allah bila mana tauhidnya benar. Ketika mukmin melakukan ibadah kepada Allah, maka di saat dia melakukan ibadah itu dia harus bersih dari kesyirikan. Bila mana nanti dia ibadah, salat, puasa, tapi kesyirikan menjadi pakaian, apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau kesyirikan, kamu salat, kamu puasa, tapi kamu syirik, maka yang paling tertinggi dalam bab ini itu adalah akidah kita. Inilah yang mesti kita bersihkan. Ya, makanya orang yang berakidah bertauhid pasti semangat dalam ibadah. Orang yang bertauhidnya kokoh, kalau akidahnya benar, maka dia akan tinggi kedudukan ibadah itu dalam hatinya. Karena dengan ibadah itu dia akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali lagi, dalam ibadah kepada Allah tidak boleh disertai dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Lain man asyraka man amila amalan asyraka fi ma'i, ya, yang melakukan satu amalan dan dia mensyirikkan aku dengan melakukan kesyirikan dalam melakukan ibadah itu, melakukan kesyirikan kepada aku, tinggalkan dia. Bayangkan loh, akan Allah takkan Allah pandang ibadahnya, akan Allah lihat segala amal. Maka tauhid merupakan adalah syarat yang paling, amalan yang paling utama, dan adalah pondasi yang paling kuat dalam agama kita. Baik. Saya dapat pertanyaan. Nah, posisi wanita yang salat berjamaah itu afdalnya di mana, Ustaz? Nah, apakah posisinya lurus di belakang imam atau posisinya terujung sebelah kanan imam? Ustaz, mohon penjelasan. Allah alam. Ya, posisi seorang wanita ya berada di posisi saf yang paling afdal adalah saf yang paling belakang. Kalau laki-laki posisinya saf yang paling terdepan. Naam, di
Wallahu ta'ala alam, ya saya tidak ini, tapi paling belakang di antara posisi salat yang paling afdal bagi kaum wanita, menyambung ya saf yang paling belakang. Artinya kalau memang di depan mulai, ya silahkan untuk berada di posisi tengah. Apakah ada dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW mengkhususkan sedekah Jumat atau Jumat berkah, Ustaz? Nah, secara khusus Allah Ta'ala tidak ada, tapi fadlu as-sadaqah, ya di hari Jumat ada kekhususan di mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keberkahan di hari Jumat itu ada. Keberkahan di hari Jumat itu yang merupakan kata Nabi SAW, khairu yaumin tal'at fi syams, sebaik-baik matahari terbitnya adalah di hari Jumat. Maka hari itu hari barakah, hari yang paling baik, ya hari yang paling baik dalam sepekan. Dan matahari yang paling, saat matahari terbit adalah pada hari Jumat pagi. Itu hari yang paling indah. Maka sesungguhnya kita ya dianjurkan kapanpun untuk bersedekah, tapi kita bila mana kita mengambil keberkahan beribadah di hari itu, ya boleh saja. Namun ya secara umum hari-hari Allah Azza wa Jalla dan hari-hari yang kita lewati, ya boleh bagi kita untuk bersedekah, tidak di hari Jumat saja, atau juga tidak mengkhususkan hari Senin saja atau di hari Kamis saja, ya, tapi seluruh hari boleh kita bersedekah. Namun karena adanya keberkahan hari Jumat, hari yang merupakan hari terbaik di dalam satu pekan, maka mudah-mudahan ya, kita mendapatkan keberkahan bersedekah di hari yang mulia itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zaman